Bismillahirrahmanirrahim. Di seri 27 ini udah mau mendekati selesai ya. Seri permulaan dianggap selesai. Yang kali ini seri 27 kita bicara soal bagaimana kemudian istighfar ini mendatangkan kebersyukuran. Jadi istighfar mengundang kebersyukuran atau istighfar nanti ada korelasi dan hubungan dengan kebersyukuran. Allah ini kan maha suci ya. Jadi sebenarnya sebagai permulaan itu ya. Kita ini kan basis semua modul di www.kuliahwisatahati.com. Basisnya adalah iman, tauhid, doa, amalan-amalan. Nah, supaya kedatangan kita tidak ada hambatan, tidak tertolak gitu. Sebenarnya kita harus membersihkan diri kita. Harus kemudian mensucikan diri kita dari apa saja yang membuat kita kemudian menjadi kotor ya, bermasalah gitu, dari mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Baik badan kita maupun sekitar kita gitu. Kita mesti istighfarin gitu, maksudnya kita mesti taubatin gitu. Ya Allah sih memang maha membersihkan gitu. Ilustrasinya begini. Ada orang disuruh datang oleh Imam Sudes ke rektor Ummul Qura ya, di Mekah. Ketika Imam Sudes ngasih surat ya, ini bawa surat ini ke rektor Ummul Qura. Nah, anak ini yang memang pesuruh di Masjidil Haram. Ini memang ceritanya hebat juga tuh anak itu. Jadi dia sholawat ya, sepanjang sekolah itu pengen ke Masjidil Haram, pengen kuliah di Masjidil Haram. Dan doanya salah, karena nggak ada kampus di Masjidil Haram, yang ada di Mekah. Di Masjidil Haram salah karena nggak ada kuliah di Masjidil Haram. Tapi salah doa aja jadi gitu, dengan sholawat itu. Sholawat, kemudian dia sedekah tanah gitu ibunya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, akhirnya anak ini nggak daftar loh bang, nggak pakai daftar di kedutaan, nggak pakai daftar di embassy gitu, di safaroh gitu ya di kedutaan, atau nggak lewat jalur mana-mana nggak. Cuman nih anak akhirnya berangkat ke Arab memang, cuman jadi TKI gitu, ikut-ikut daftar gitu, jadi TKI klub gitu. Mula-mula ke Jeddah, terus dari Jeddah dioper ke jantungnya umat Islam di kota suci Mekah. Dan lebih gilanya lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, anak ini kemudian ditaruh di sekretariat Masjidil Haram ketemu Imam Sudes. Nah emang jadi naruhin kopi, naruhin teh gitu, ngelayanin tamu Imam Sudes, termasuk mijitin Imam Sudes, wallahu alam. Nah dia dikasih surat ketemu sama rektor Ummul Qura, maksudnya Imam Sudes, ya kamu kuliah aja di situ sekalian gitu. Masya Allah kan, jalannya disiapin sama Allah. Terus anak ini datanglah ke Ummul Qura pakai baju yang hijau-hijau itu, pakai baju biru-biru, pakai baju khasnya tukang lap, tukang sapu di tukang pel di Masjidil Haram. Insyaallah mudah-mudahan teman-teman yang belum berangkat amin. Nah, sampai di kampus ya dia diinterogasi gitu, karena ngapain gitu, mau ketemu sama rektor kan pimpinan kan. Nah nanti bayangin nih, Allah kan nggak ada yang lebih tinggi dari dia kan. Nah kita datang ke dia tuh kotor, bau, lecek, baik fisik maupun pikiran, perasaan, hati. Pakaian kita juga mungkin kotor, sikap kita, mulut kita juga mungkin kotor. Kita datang dengan mulut yang ngeluh, mulut suka menyatakan kekecewaan, gampang kesel, gampang ngomongin orang, gampang ngumbar aib orang, gampang ngumbar keburukan orang. Mata juga gitu, gampang ngelihat yang Allah nggak suka, yang Allah nggak ridho. Kuping juga gampang dengar yang Allah juga nggak suka, Allah nggak ridho. Wah, kacau dah gitu deh. Kalau ke Allah kan, Allah tahu kekotoran lahir batin kan, luar dalam kan. Kalau manusia yang tadi ini, ya satpam, security, penjaga,
kampus, kan ngelihatnya anak ini kotor, bau gitu loh, di stop. Nggak boleh ketemu sama pimpinan, mesti bersih. Bayangin coba. Itu pimpinan cuma pimpinan gedung doang, cuma pimpinan kampus doang. Tapi kita tetap mesti bersih. Bagaimana ketemu Allah kan? Ya makanya di the beginning ini penting Papa ya, mengajar diri Papa juga dan semua yang mau diajar agar kita memang memperhatikan soal kebersihan, soal kesucian. Banyak-banyak mengistighfari lah gitu. Singkat cerita, anak ini dimasukin kamar. Dia cerita ke Papa sambil mijitin Papa tuh. Waktu itu ada Mama juga kalau nggak salah di kamar itu. Di hotel apa itu, sofa apa. Saya lama tuh Ustaz nungguin, saya mau diapain ini. Nggak taunya dibawain baju. Dibawain baju ukuran dia, diganti pecinya, dipakai minyak wangi. Nah, ini juga menjadi sebuah pelajaran ya, Awirda, Bang Kun, Bang Hafiz, Aisyah, Mama dan semua peserta kuliah wisata.com. Asal kita mau nemuin Allah, ntar Allah bersihin gitu. Jadi Allah akan bikin kita tuh pantas ketemu Dia. Ya. Benar gak? Nih orang nih maksain punya tempat sholat gitu ya, di rumahnya yang sempit. Ntar Allah yang ngaturin, tahu-tahu dia punya musola di rumahnya gitu. Benar gak? Sebenarnya kan Allah ngasih pakaian yang bagus buat kita. Itu juga sebenarnya sarana buat kita nemuin Allah gitu. Cuman sayangnya kan kita kan kalau sholat pakai kaos, pakai celana-celana ya gitulah buat main. Padahal kan Allah ngasih kita baju yang bagus buat kita nemuin Allah sebenarnya. Mukena yang mahal, sejadah yang mahal, sebenarnya dikasih sama Allah itu ya buat kita nemuin Dia gitu. Ini nih contoh nih, anak-anak tadi dibawain gamis yang bagus, peci haji yang bagus, bawain minyak wangi, baru ketemu mereka. Singkat cerita, jadilah dia kemudian mahasiswa di Ummul Qura. Nah, orang kalau udah ketemu sama pimpinan, beres kan? Betul nggak? Apalagi direkomendasi sama pimpinan yang lain. Nah, kita kan kalau ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, rekomendasi siapa? Ayo, ada yang tahu? Rekomendasi Rasulullah. Nah ya kan kita direkomendasi sama Rasulullah kan. Rasulullah ngajarin kita kan ketemu Allah gitu. Kalau semua urusan beres, ketemu Allah nanti hajat capek. Ketemu Allah nanti kamu bisa masuk surga. Ketemu Allah nanti kamu dapat keridhaannya. Ketemu Allah nanti dapat ampunannya, kasih sayangnya, berkahnya, rizkinya, nikmatnya, karunianya, kesehatan dari pertolongan, keselamatan, perlindungan. Wah, dapat semua lah. Itu rekomendasi Rasulullah. Dan Allah terima kita kan dengan paspor rekomendasi itu kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, lihat ya. Kita mensucikan diri atau kita nanti disucikan oleh Allah. Cerita menarik tuh. Nah, di kemudian hari memang anak itu Masya Allah sekalian cerita testimoni juga nih, testimoni sholawat sama wakaf ya, sedekah. Anak ini kemudian setelah jalan jadi mahasiswa Ummul Qura, nggak tahu gimana Masjidil Haram jadi kampus. Ada kampus tuh Masjidil Haram. Nah waktu berdiri kampus Masjidil Haram, pimpinannya datang ke Papa tuh ke Darul Quran. Salah satu dekannya. Jadi namanya kuliah Dakhil Haram. Kampus di dalam Masjidil Haram. Masya Allah. Dan anak itu sesuai dengan doanya pindah ke situ. Jadi kuliah benar-benar di Masjidil Haram gitu. Siapapun kita nih, kita kalau mau makan, nggak mungkin makanan itu kotor, piringnya. Mau kalian makan dengan piring yang kotor? Mau kalian minum dengan gelas yang kotor? Nggak bakalan. Kita pribadi pasti nyuci piring itu gitu. Kita dapat piring nih, pasti kita lap. Kalau masih ada yang kotor, pasti kita lap. Baru kemudian kita ambil makanan, minuman, ngisi piring, ngisi mangkok, ngisi gelas. Kita kalau pakai baju, mau pakai baju yang kotor, baik daleman maupun luaran, nggak mungkin kan? Mama tuh coba, keinjak doang sejadahnya, tuh dicuci sama mama tuh. Ini kita nginjak nih, bukan nginjak kakinya, injak bagian pala di sejadah. Itu dicuci. Itu kemarin Papa bercanda lagi. Papa bercanda nginjak
Sejadah bagian pala. Bener dicuci sama mama. Kan mama bilang, jangan lewat. Papa malah sengaja bercanda maksudnya. Bener dicuci loh. Itu. Kita masuk rumah, sebagus apapun rumah. Kalau kotor, gimana perasaan kita? Hah? Jadi, look nih manusia juga begitu. Kakak cantik, Kak Umi cantik, abang pun ganteng, Bang Hafiz ganteng, Aisyah cantik. Tapi Allah kan maha tahu hatinya busuk apa enggak. Nah kita mesti mengistighfari gitu. Bagaimana caranya? Pertama kita istighfar dulu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya Allah, kalau memang ini kotor, ini banyak dosa, banyak kejahatan. Tapi kalau dari kecil Bang, luar biasa Bang. Hah? Kan kalau kita suci ya, itu jadi magnet itu loh. Magnet. Mulut tuh tajam gitu. Aku perjalanan 4 bulan untuk dapat hajatnya. Ya kan? Tapi kalau orang tajam, belum ngomong udah datang. Itu deh. Orang kalau mata abang itu suci, tingkatnya tingkat waliullah itu. Waduh, baru ngelihat doang nih, udah datang tuh barang. Udah datang tuh rezeki. Kita baru ngelihat doang nih. Belum ngapa-ngapa baru ngelihat aja gitu. Kita mau tanah gitu, baru ngelihat doang gitu. Kalau mata kita ini mata yang suci, tajam gitu. Ya kayak Maryam gitu. Belum ngomong makanan udah datang gitu. Belum ngomong makanan udah datang. Ya, Bang Hafiz nih kalau pikirannya suci, nggak mau yang kotor-kotor. Pikirannya tuh nggak mau, pokoknya yang kotor-kotor nggak mau lah. Hah? Itu mikirin apa aja jadi. Papa ngerasain banget tuh. Giliran papa lagi kotor gitu, lagi agak-agak gimana gitu. Itu memang sepeleteran. Maksudnya sepeleteran tuh energinya kayak wifi itu ngadat-ngadat gitu. Tapi kalau kitanya suci, bersih, saluran lagi bagus, itu lagi jernih gitu. Ya kayak wifi tapi lagi hujan gede banget gitu. Itu bisa jadi masalah gitu. Nah, makanya tugas kita kan apa? Ngebersihin selalu. Kok kaitannya dengan kebersyukuran? Iya. Dengan kita minta ampun sama Allah, itu mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Apa? Mensucikan kembali hadiah dari Allah. Apa hadiah dari Allah? Ya kita ini hadiah dari Allah. Kita bisa ada ini hadiah dari Allah. Maka ketika kita bersihin gitu ya, kamu dikasih baju, tapi bajunya dikejar rusak, terus ketemu sama yang ngasih kan, mana sih kamu dikasih kok nggak ngerawat gitu kan? Nah, dikasih jam tangan nggak dirawat, dikasih motor nggak dirawat, kasih mobil nggak dirawat. Termasuk nanti kamar, mengistighfari kamar, mengistighfari bagian-bagian rumah yang nggak manfaat, dibikin manfaat, mengistighfari kemampuan, kebisaan, keahlian, waktu, ya, tenaga, pikiran, semua kita istighfarin. Jangan sampai kemudian kotor di semua sudutnya, kotor di semua bidangnya, nggak manfaat. Akhirnya kemudian ketika datang kepada Allah, Allah bilang begini, kamu nggak bersyukur kok, gitu. Jangan sampai kita begitu. Mudah-mudahan Allah sayang sama kita semua dan mampu beristighfar dan mampu bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.